Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Alchemy God. Bab 641, kompetisi alkimia harum dan memabukkan. Diadakan di tengah alun-alun. Buat lingkaran, biarkan semua alkemis duduk di dalam dan membuat alkimia, sementara semua orang bisa berdiri dan menonton. Ada banyak alkemis di dunia alkimia. Bahkan jika mereka bukan alkemis itu sendiri, mereka sangat tertarik dengan kompetisi alkimia. Untuk menjadi alkemis yang baik, banyak prajurit memiliki pemahaman yang baik tentang alkimia. Hal ini tidak hanya memungkinkan mereka untuk membedakan tingkat alkimia dari seorang alkemis, tetapi juga berdiskusi dengan alkemis. Semua orang melihat Chen Xiang menangani bahan obat itu dengan cekatan, tahu bahwa fondasi Chen Xiang sangat kokoh. Orang kedua yang menyalakan api adalah keturunan sial dari keluarga Fen. Bocah ini baru saja menggali kuburan leluhurnya dan mendapatkan jiwa api hantu terkenal dari leluhur keluarga Fen. Untuk menebus kejahatannya, keluarga melepaskannya dan mengirimnya untuk berpartisipasi dalam kompetisi alkimia. Diisi dengan kotoran sapi. Hanya yang pertama menyalakan api yang bisa mendapatkan hadiahnya? Tidak, semua orang memiliki bagian, tetapi hadiah untuk tempat pertama akan lebih baik lagi. Setelah lelaki tua itu terkekeh, dia berteriak, "Hadiah Chen Xiang ada di sini." Yan Zilan memiliki senyum menawan di wajahnya, dan sikapnya yang ringan dan halus alami, seperti anggrek ungu yang perlahan jatuh dari langit ke arena. "Peri abadi Zilan, kamu seharusnya melihat bocah itu, dorong dia dan biarkan dia berlatih alkimia." Orang tua itu tersenyum licik, menyebabkan semua orang mengutuk dalam hati mereka. Ini sama sekali bukan untuk mendorong, tetapi untuk menyakiti orang lain untuk berkonsentrasi pada alkimia. Tentu saja, banyak orang sangat iri pada Chen Xiang. Disakiti oleh peri yang tiada taranya, kematian sepadan. Chen Xiang juga mengutuk lelaki tua itu di dalam hatinya, tetapi dia tidak khawatir. Dia berpikir bahwa hadiah misterius itu akan membuatnya kesulitan, tetapi sekarang bahkan jika Yan Zilan telanjang di sampingnya, dia dapat menghargainya sambil menyempurnakan alkimia. Senyum lembut dan menawan di wajah Yan Zilan tiba-tiba menjadi menawan dan menggoda, memutar pinggangnya yang seperti pohon willow, menginjak kaki lotusnya dengan ringan, dia perlahan datang ke sisi Chen Xiang, dan duduk di bantal kosong Chen Xiang dengan sangat anggun. Yan Zilan dan Chen Xiang begitu dekat satu sama lain, melihat beberapa hewan jantan mengertakkan gigi, kebencian yang tak dapat dijelaskan melonjak di hati mereka, ingin memukul Chen Xiang menjadi kepala babi, untuk menjadi begitu dekat dengan Dewi di hati mereka. Chen Xiang tidak punya pilihan selain menoleh sekarang, melihat kecantikan yang menawan, dan Yan Zilan juga menatapnya, bulu matanya yang melengkung sedikit bergetar, matanya terpesona, terlihat sangat memikat. "Tuan Shen, Anda harus berlatih alkimia." Yan Zilan menghembuskan aroma seperti anggrek, melihat bibir merah muda seksi yang menggoda dan lezat itu, Chen Xiang ingin mendekatkan kepalanya dan menghisapnya dengan keras, tetapi dia tahu bahwa jika dia melakukan ini, laki-laki yang menonton pertandingan di alun-alun pasti akan membuang sepatu bau itu. Hubungan antara Chen Xiang dan Yan Zilan sudah sangat baik, dan Chen Xiang bahkan memeluknya, dan menghabiskan waktu bersamanya sambil berbaring di tempat tidurnya, ditambah konsentrasi kuat Chen Xiang sendiri, ini hanya hal yang baik baginya. Hanya saja dia tidak menyangka kecantikan dewasa yang biasanya mulia dan bermartabat ini akan semakin mengerikan ketika dia memasang postur yang begitu menawan, membuat orang ingin berhenti dan ingin menaklukkannya. Dan banyak orang menantikan ledakan Chen Xiang, yang dibenci adalah Chen Xiang tidak hanya tidak meledak, tetapi malah mengobrol dan tertawa dengan Yan Zilan, dan Yan Zilan bahkan mengeluarkan semburan tawa yang menawan dan manis dari waktu ke waktu. Chen Xiang tidak meledakkan tungku, tetapi sekitar 10 orang di sekitar Chen Xiang terganggu oleh sikap menarik dan menggoda Yan Zilan, dan tungku meledak satu demi satu, yang membuat Chen Xiang dan Yan Zilan tertawa terbahak-bahak. "Aku tidak menyangka bahwa konsentrasi Chen Xiang begitu mencengangkan, dan dia juga memiliki lidah 3 inci, yang bisa membuat kecantikan nomor 1 kita di dunia alkimia suci bergetar karena tawa." Namun, selusin orang di sekitarnya tidak memiliki konsentrasinya. Mereka semua diusir dari pikiran mereka oleh peri abadi Zilan, tidak dapat berkonsentrasi pada alkimia,
dan akhirnya keluar dari kompetisi dengan ledakan. Pria tua itu dengan keras menceritakan situasi di lapangan, dan dia juga diam-diam terkejut. Sekarang semua alkemis telah menyalakan api, dan hadiahmu ada di sini, nikmatilah, anak muda. Yan Zilan berkata dengan senyum rendah, apakah karena kungfu kakakku tidak cukup, dan dia tidak membiarkanmu meledak? Mereka terbang menjauh, tetapi kerumunan tiba-tiba menjadi penuh energi, karena mereka melihat banyak wanita muda dan cantik dengan pakaian transparan, dengan kulit seperti salju, dan sosok anggun terbang ke arah mereka dari kejauhan. Ketika lebih dari 30 kaki giok wanita ini menginjak arena, penonton terdiam, dan kemudian ada banyak suara menelan air liur. 30 wanita ini sangat cantik, dengan sosok tinggi dan ramping, dan yang paling mengerikan adalah mereka semua mengenakan pakaian setipis sayap bawang, dan mereka dapat dengan jelas melihat tubuh halus mereka seputih batu giok. Dan dada montok mereka hanya ditutupi oleh 2 lembar kain, dan tubuh bagian bawah mereka mengenakan sepasang pakaian dalam putih. Kaki ramping seputih salju, pinggang giok ramping, dan kelinci salju seperti giok semuanya ditampilkan di depan semua orang melalui gaun tipis. Mereka 30 wanita cantik sekaligus. Suhu seluruh alun-alun tiba-tiba melonjak, bahkan lebih tinggi dari api alkimia para alkemis itu. Awalnya untuk menonton pertandingan, tapi sekarang mata semua orang tertuju pada wanita-wanita ini, dan mereka semua menatap dada dan di antara kaki para wanita muda itu, mata mereka sepertinya ingin membakar pakaian tipis para wanita ini. Hal yang paling mengerikan datang, para wanita ini benar-benar memiliki senyum menawan di wajah mereka, mengeluarkan erangan yang menyanjung, dan menarikan tarian yang sangat menyanjung, dan ada semburan poni dan ledakan di arena, dan hanya dalam waktu singkat, puluhan tungku pil meledak. Sekte pil suci ini, itu terlalu tidak bermoral. Erangan yang menggetarkan jiwa Chen Xiang bergema di telinganya, dan pikirannya beriak. Sume Yao genit mendengus, sangat tidak tahu malu, kamu benar-benar menggunakan keterampilan menggoda semacam ini untuk mengalihkan pikiran orang. Tubuh giok menjulang di bawah gaun Tule, membuatnya semakin menggoda, dan postur menari yang menggoda disertai dengan erangan bernada tinggi dan terkadang bernada rendah membuat banyak tungku pil meledak satu demi satu di arena. Bab 642 mengejutkan tetapi tidak berbahaya. Hanya ada 50 atau 60 orang yang masih berkompetisi di lapangan. Para wanita cantik yang menari dan menari juga telah pergi, dan para pria yang menonton pertandingan telah memanjakan mata mereka, dan mereka berharap untuk melihat lebih banyak. Namun hal ini menyebabkan beberapa alkemis yang tidak cukup kuat untuk ditentukan, karena menyebabkan mereka tersingkir dengan kebencian. Awalnya kami hanya ingin beberapa wanita cantik untuk menghibur semua orang dan meringankan beberapa kompetisi alkimia yang membosankan, tapi kami tidak berharap untuk mengacaukan pikiran begitu banyak orang kecil. Sayang sekali, dan kalian semua harus berterima kasih padaku. Aku membantumu menghilangkan sejumlah besar pesaing. Pria tua itu tertawa keras. Memurnikan pil esensi sejati 5 elemen tidak sulit bagi sebagian besar alkemis yang hadir. Tetapi sekarang mereka menggunakan beberapa bahan obat berkualitas sangat rendah untuk pemurnian, dan tungku alkimia juga membuat mereka sangat tidak puas. Tetapi bagi Chen Xiang, itu bukan apa-apa, bahkan jika dia tidak memiliki tungku alkimia, dia masih bisa menggunakan bahan obat secara ekstrim. Ini adalah prinsip alkimianya, dan dia menyempurnakannya dengan sangat lancar. Dia sudah mencapai tahap tengah, semua bahan obat dibakar. Setelah bahan obat dibakar, aura obat aneh dan bubuk obat non-kotoran dipisahkan, selama digabungkan menjadi satu, mereka bisa memasuki tahap akhir alkimia beku. Dalam hal ini, dia jauh di depan yang lain. Dari badai rayuan barusan, mungkin hanya Chen Xiang dan Lin Xi yang tidak terpengaruh. Meskipun yang lain tidak meledak, mereka kurang lebih terpengaruh. Di dunia alkimia suci, wanita yang bisa membuat alkimia sama-sama langka, sehingga wanita seperti itu menjadi objek pengejaran anak-anak dari keluarga terkenal. Ketika dia berada di dunia seni bela diri fana, Chen Xiang mengenal Hua Xiang Yue dan Penatua dan 2 alkemis wanita terkenal, tetapi dia belum pernah mendengar tentang master alkimia wanita terkenal setelah dia berada di dunia alkimia suci untuk sementara waktu.
Hanya Du Yanyao yang lebih terkenal, tapi dia hanya mendapat perhatian, dia belum mencapai titik untuk dihormati, jadi dia tidak dihitung. Yan Zilan tiba-tiba muncul lagi, terbang dari kejauhan, dan hanya orang setingkatnya yang berani terbang bebas di kota pil suci. Kompetisi selanjutnya akan diselenggarakan oleh Zilan. Tolong bekerja sama dan tetap diam agar alkemis dapat menyempurnakan alkimia dengan tenang. Yan Zilan tersenyum ringan, menarik perhatian banyak orang. Setelah melihat lelaki tua cerewet yang tidak ingin bertarung sebelum pergi, para alkemis yang berpartisipasi dalam kompetisi mengirimnya pergi dengan kutukan paling kejam di hati mereka, terutama para alkemis yang tersingkir. Awalnya, masih ada harapan untuk mendapatkan air suci Qianyang, tetapi mereka diganggu oleh hadiah curang, menyebabkan banyak orang tersingkir, namun, ini juga merupakan ujian bagi mereka, dan mereka hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tidak memiliki konsentrasi yang cukup. Ada keheningan di arena, semua orang menunggu hasilnya. Ada situasi, hati-hati. Long Sui tiba-tiba berteriak, pada saat yang sama, Yan Zilan berubah menjadi bayangan ungu, dan terbang menuju Chen Xiang seperti listrik. Dengan lambaian telapak gioknya, dia melepaskan energi sejati ungu, yang menyebarkan energi yang menyerang Chen Xiang. Meskipun Yan Zilan memblokir energi yang kuat, Chen Xiang masih merasakan gelombang energi sejati bercampur dengan kilat dan api menyerangnya, dan tungku pilnya juga terpengaruh, dengan beberapa retakan. "Berani? Kamu berani lancang di sini?" Yan Zilan berdiri di belakangnya dan berteriak dengan dingin. Saya melihat seorang pria paruh baya tiba-tiba muncul di arena, dan berkata dengan dingin, dia membunuh dan melukai putra saya pasti akan membunuhnya hari ini untuk membalaskan dendamnya. Baru saja Chen Xiang bentrok dengan orang-orang dari Gunung Kekacauan, menyebabkan 1 kematian dan 1 cedera pada orang-orang dari Gunung Kekacauan. Yan Zilan secara alami tahu tentang ini, Chen Xiang sangat mendukungnya, bahkan jika sekte pil suci tidak peduli, dia akan menerimanya. Ini adalah kompetisi alkimia yang diadakan oleh sekte Sheng dan kami. Tidak ada yang diizinkan untuk mengganggu kompetisi. Kedua putra Anda bertarung dengan yang lain terlebih dahulu. Mereka tidak sehebat yang lain, jadi satu mati dan yang lain terluka. Sebagai ayah mereka, Anda sangat kuat. Anda benar-benar melakukan hal semacam ini kepada para junior. Apakah Anda semua begitu tidak tahu malu di Gunung Kekacauan? Kata-kata tajam Yan Zilan membuat pria paruh baya itu tidak dapat membantah untuk sementara waktu. Tapi pria paruh baya itu masih marah. Tidak peduli apa, aku ingin balas dendam. Untuk balas dendam. Setelah pertandingan selesai, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Jika kamu bersikeras untuk mengambil Chen Xiang sekarang, maka Shen dan Men kami pasti tidak akan duduk diam. Kamu Gunung Kekacauan, jangan agresif. Xie Shilong muncul, berdiri di platform tinggi arena, dan melihat ke beberapa orang di kerumunan. Guru kepala Sheng dan Men semuanya muncul, dan mereka juga mengucapkan kata-kata seperti itu, Gunung Kekacauan tidak dapat bertentangan dengan Sheng dan Men sekarang, jadi mereka harus bersabar. Oke, setelah pertandingan selesai, saatnya Chen Xiang mati. Pria paruh baya itu melontarkan kata-kata kasarnya, melompat dan meninggalkan arena. Chen Xiang menghela nafas lega, dan semua orang mengagumi ketenangannya pada saat alisnya terbakar, dia dapat berkonsentrasi pada alkimia dan menstabilkan tungku alkimia yang akan dihancurkan. Retakan di bagian atas tungku alkimia terlihat jelas, dan ada juga retakan di lantai di bawah tungku alkimia, yang terlihat dari serangan orang-orang dari Gunung Kekacauan barusan. Pada saat ini, Lin Si berteriak, "Aku selesai." Chen Xiang memperhatikan sejenak, dia berhasil menyempurnakan 5 pil yuan sejati 5 elemen, dan mereka berkualitas tinggi, yang berarti dia bisa memasuki babak berikutnya, dan hanya ada 20 orang yang memasuki babak berikutnya. Jika kecepatannya lebih lambat, itu pasti tidak akan berhasil. Chen Xiang, tungku alkimia Anda rusak karena insiden barusan. Itu karena kami tidak melindunginya dengan baik. Yang bisa kami lakukan adalah mengganti Anda dengan tungku alkimia baru dan bahan obat berkualitas tinggi untuk Anda perbaiki lagi, tapi mungkin sudah terlambat. Xie Shilong berkata,
Melihat bahwa Chen Xiang masih dapat melakukan alkimia setenang gunung, dengan sikap semua orang, dia diam-diam menghela nafas. Chen Xiang berkata dengan ringan, tidak perlu. Bahkan jika dia harus melakukannya lagi, itu akan terlambat. Selama lebih dari 20 orang pertama kali menyempurnakan pil esensi sejati 5 elemen, dia tidak akan bisa masuk ke babak berikutnya. Tampaknya satu-satunya cara untuk melakukannya adalah mengganti tungku. Chen Xiang berpikir dalam hatinya, ketika dia berkompetisi dengan Fen Yakun terakhir kali, dia menggunakan trik ini untuk berhasil. Sekarang 100 orang lainnya telah menyelesaikan pemurnian, jika Chen Xiang tidak terpengaruh oleh pengaruh barusan, dia pasti sudah menyelesaikannya, tetapi sekarang dia harus memperlambat untuk menstabilkan tungku alkimia. Dan Fen Yakun adalah orang kedua yang menyelesaikannya setelah Lin Xi. Dia sama sekali tidak mengkhawatirkan Chen Xiang sekarang, dan dia sangat menantikannya. Melihat aksi Chen Xiang yang menakjubkan lagi, dan melihat semakin banyak retakan pada tungku alkimia Chen Xiang, dia benar-benar menjadi sedikit bersemangat, karena dia tahu bahwa dia akan dapat melihat aksi itu segera. Bab 643 Membalikan Arus. Tungku alkimia Chen Xiang bergetar hebat. Semakin banyak retakan, dan api menyembur keluar. Energi di dalamnya sangat keras, dan semua orang cemas, menunggu saat dia meledakkan tungku. Yan Zilan sedikit mengernyit, menggertakkan giginya diam-diam, dan mengirim transmisi suara ke Chen Xiang, aku akan membawamu pergi nanti, jangan khawatir. Begitu Chen Xiang gagal, itu berarti dia akan mundur dari kompetisi, dan orang-orang dari Gunung Kekacauan akan segera bergerak, jadi Yan Zilan telah berdiri di samping Chen Xiang dan tidak pernah pergi. Hanya untuk melindungi Chen Xiang. Adapun kebencian yang tiba-tiba dari orang-orang dari Gunung Kekacauan, Chen Xiang hanya menyimpannya di dalam hatinya, dia tidak tega mengkhawatirkannya sekarang, dia sedang menghitung waktu, dan memahami saat mengganti tungku. Yan Zilan tiba-tiba merasakan gelombang mana, karena dia juga seorang praktisi jalan ilahi, dan sekarang Chen Xiang melepaskannya tanpa disamarkan, dia secara alami tahu bahwa itu adalah mana, dan itu sangat tebal. Dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Chen Xiang akan memiliki mana yang begitu kuat. Tapi dia sangat bingung, dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Chen Xiang. Ketika Chen Xiang melepaskan mana, tentu saja itu diringkas menjadi tungku sihir magis. Tepat ketika Yan Zilan merasakan kekuatan sihir itu, semburan panas yang lemah tiba-tiba menghantam, dan ledakan yang teredam datang, dan tungku pil Chen Xiang tiba-tiba meledak, menimbulkan semburan debu. Melihat awan debu yang besar di depan Chen Xiang, semua orang menghela nafas penyesalan, dan orang-orang dari Gunung Kekacauan juga sedang menunggu Chen Xiang meninggalkan tempat tersebut. Begitu Chen Xiang pergi, sudah waktunya bagi mereka untuk bertindak. Tepat ketika semua orang merasa kasihan pada Chen Xiang, cahaya warna-warni yang tak tertandingi keluar dari debu. Selama itu adalah seorang alkemis, mereka tahu betul apa jenis cahaya warna-warni ini. Itu adalah cahaya yang dihasilkan di tungku alkimia saat memurnikan pil esensi sejati 5 elemen. Melihat ini, Fen Yakun menghela nafas lega, dan diam-diam kagum di dalam hatinya, meskipun dia pernah melihatnya sekali, dia sudah kagum pada saat ini. Chen Xiang dengan lembut meniup debu, dan cahaya 5 warna yang menyilaukan menjadi lebih bersinar, menutupi seluruh arena, menyilaukan dan menyilaukan, membuat orang tercengang dan sangat terkejut karenanya. 5 jenis sinar cahaya terjalin dalam tungku sihir magis Chen Xiang, seperti lem dan cat, membentuk massa udara warna-warni, mengeluarkan 5 jenis sinar cahaya yang menyilaukan, seperti matahari kecil yang terik yang dapat melepaskan 5 jenis sinar cahaya. Chen Xiang sekarang telah mencapai tahap menggabungkan semua aura obat dan bubuk obat, dan sekarang juga merupakan momen paling kritis, ketika bergabung, karena saling tolak, aura obat dari berbagai atribut tampak sangat keras, dan sinar cahaya yang dipancarkan bahkan lebih intens. Melihat pemandangan ini, semua orang bahkan tidak mengedipkan mata, menghargai pemandangan yang benar-benar indah ini, dan pada saat yang sama diam-diam bertanya-tanya di dalam hati mereka, apa yang dilakukan Chen Xiang? Dari orang-orang yang hadir, hanya Yan Zilan yang tahu bahwa Chen Xiang menggunakan transformasi kosong di antara 72 transformasi untuk menyulap tungku alkimia transparan, dan membuat alkimia di dalamnya. Meskipun dia bisa melihat ini, dia masih terkejut karenanya, dan terpesona oleh pancaran indah itu.
Dan para alkemis menatap massa udara di dalam tungku alkimia transparan, karena massa udara sangat besar, yang berarti bahwa Chen Xiang akan memiliki banyak pil kental. Sulit membayangkan bahwa dia memurnikannya dengan beberapa bahan obat yang compang-camping. Saat menekan massa udara warna-warni, Chen Xiang sangat rileks, karena dia menggunakan mana, dan dengan cepat menggabungkan 5 aura obat dan bubuk obat dengan atribut berbeda. Pada saat fusi, semburan cahaya warna-warni yang lebih menyilaukan meledak, dan kemudian dengan cepat dibagi menjadi 7 massa udara kecil oleh Chen Xiang. Ternyata menjadi 7 pil. Jika disuling dengan bahan obat yang bagus, Chen Xiang bisa memurnikan 10 pil, tetapi sebagian besar alkemis lainnya hanya memiliki 8 pil. Di mata para alkemis itu, Chen Xiang mendekati jumlah alkemis yang sempurna. Segera, di tungku alkimia transparan Chen Xiang, 7 pil transparan terkondensasi, bentuk akhir setelah perpaduan 5 sinar cahaya. Baik Xie Shilong dan Yan Zilan ada di sini, dan 5 elemen True Yuan pil yang disempurnakan oleh Chen Xiang telah dinilai oleh mereka, dan kualitasnya tinggi. Hasil ini mengejutkan semua orang, terutama orang-orang dari Gunung Kekacauan. Mereka tidak hanya ingin menangkap Chen Xiang, mereka juga harus memaksa Chen Xiang menyerahkan obor kekacauan. Yan Zilan menghela nafas lega, baru saja dia siap untuk melarikan diri dengan Chen Xiang, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Chen Xiang akan menampilkan aksi yang begitu ajaib dan memukau penonton. Chen Xiang adalah orang ke-15 yang memurnikan pil esensi sejati 5 elemen, dan dia telah berhasil memasuki babak berikutnya. Pada saat ini, dia juga diam-diam mengutuk duhai. Setelah berhari-hari, dia masih belum membantunya menghadapi orang-orang dari Gunung Kekacauan yang baru saja hampir membunuhnya. Apakah orang-orang ini memaksaku untuk menggunakan token api kekacauan kedua? Chen Xiang kesal. Jika pertandingan berakhir dan orang-orang dari Gunung Kekacauan ini mengelilinginya, dia pasti akan menggunakan token api kekacauan kedua, menggunakan cahaya ilahi untuk melindungi dewa yang dilepaskan selama fusi, untuk membantai mereka yang ingin berurusan dengannya. Sekarang semua orang tahu bahwa Chen Xiang tidak hanya ganas dalam kekuatan, tetapi juga sangat baik dalam alkimia, dan mengerti mengapa dia bisa menjadi tunangan Duya Nyao dengan kekuatan seperti itu, mudah untuk mendapatkan bantuan dari seorang gadis yang sombong seperti Duya Nyao. Chen Xiang mengambil tungku alkimia lain, yang lebih baik dari tungku sihir ilusi. Lagi pula, dia masih tidak tahu kompetisi kejam seperti apa yang akan diadakan selanjutnya. Aku tidak menyangka bahwa di dunia alkimia suci, akan ada seseorang dengan jiwa api naga. Orang ini sangat jauh di dalam kota, dan dia masih menyempurnakan alkimia, tetapi dia harus melambat dengan sengaja. Long Sui berkata, Chen Xiang segera melihat ke arah orang yang dia sebutkan, itu adalah pria tampan yang terlihat agak mirip dengan Xie Shilong. Dan Fen Yakun juga melihat pria itu. Chen Xiang menyentuhnya, dan bertanya, siapa orang ini? Salah satu cucu Xie Shilong yang paling dibanggakan, Xie Nanfeng, memiliki jiwa api misterius, tetapi sangat kuat. Dia biasanya sangat rendah hati dan jarang berjalan-jalan. Dia sangat berbakat dalam alkimia. Dikatakan bahwa dia adalah salah satu dari sedikit yang dapat bersaing dengan para jenius di Gunung Kekacauan, kata Fen Yakun. Chen Xiang juga memperhatikan bahwa Lin Xi dan pria lain dari Gunung Kekacauan memasuki babak ketiga dengan peringkat yang sangat tinggi. Sebelum itu, dia pernah mendengar bahwa orang-orang di Gunung Kekacauan sangat ahli dalam alkimia, dan Duhai juga pernah belajar di sana. Seharusnya ada orang bijak alkimia di Gunung Kekacauan, dan itu adalah tempat kelahiran peradaban alkimia, jadi tidak mengherankan jika orang-orang yang keluar darinya pandai alkimia, dan Lin Xi sangat pandai, lanjut Fen Yakun. Babak kompetisi ini telah berakhir, Xie Nanfeng memasuki babak berikutnya dengan posisi ke-20. Melihat ekspresinya yang tenang, dia tahu bahwa dia melakukannya dengan sengaja. Orang seperti itu memang sangat baik, dan Xie Shilong mengangguk dan tersenyum pada cucunya dengan sangat puas. Berikutnya adalah babak ketiga. Babak ketiga ini dapat dikatakan terhubung dengan babak keempat. Setiap orang harus memurnikan 3 jenis pil misterius bermutu tinggi secepat mungkin. Selama Anda memurnikan 3 pil bermutu tinggi misterius ini, Anda dapat menukar bahan obat dengan pil tingkat rendah tingkat bumi dari saya.
Yan Zilan tersenyum ringan, dan saya hanya memiliki 3 bahan obat untuk Jiuqiu pil penempaan tubuh. Artinya, di antara Anda 20, hanya 3 yang bisa mendapatkan bahan obat untuk putaran keempat dari saya. Bab 644 Roh Alkimia. Setelah Chen Xiang mengetahui tentang kompetisi alkimia yang akan datang, dia merasakan banyak tekanan, tetapi dia tidak takut sama sekali. Ini adalah kesempatan yang baik baginya untuk berkembang, dan dapat meningkatkan pengalamannya dalam menggunakan metode alkimia. Orang dengan 9 Orifices Quenching Body Pill terbaik menang. Juri didasarkan pada kualitas dan jumlah pil yang diproduksi, dan waktunya hanya terbatas pada hari ini. Yan Zilan terus berbicara tentang peraturan. Di antara 20 orang, hanya ada 3 tempat untuk menyempurnakan pil tubuh tempering 9 lubang, yang membuat semua orang merasakan banyak tekanan. Agar semua orang memahami aturannya, Yan Zilan mengatakan lagi bahwa di antara orang-orang ini, Chen Xiang mungkin yang paling stres, karena dia hanya tahu cara memurnikan satu jenis pil misterius bermutu tinggi sejauh ini, jika dia ingin memenangkan pemenang akhir kompetisi alkimia. Dia harus memurnikan banyak jenis pil yang belum pernah dia sempurnakan sebelumnya, dan dia harus berhasil. Metode pemurnian lahir untuk memungkinkan alkemis berhasil memurnikan bahan obat langka sekali. Untuk menggunakan metode pemurnian dengan baik, seseorang harus meningkatkan dengan memurnikan berbagai ramuan yang belum pernah dimurnikan. 3 jenis pil misterius bermutu tinggi yang ingin Anda sempurnakan adalah pil Dinghun, pil Xiao Huasing, dan pil Api Suanyang. Bahan obat disediakan oleh kami. Untuk menguji tingkat alkimia Anda dengan lebih baik, kualitas bahan obatnya sedikit lebih rendah. Meskipun Yan Zilan mengatakan demikian, semua orang menebak bahwa itu pasti seburuk bahan obat dari 5 elemen Truyuan dan barusan. Bahan obat busuk ini sama sekali tidak ada nilainya di mata Sheng Dan Men, meski diganti dengan Jiuqiu pil penempaan tubuh. Tapi jika di dunia seni bela diri biasa, Jiuqiu pil penempaan tubuh bisa dilelang. Tidak butuh waktu lama untuk memastikan apa yang dipikirkan semua orang di dalam hati mereka. Bahan obat itu benar-benar buruk, sangat buruk sehingga orang mengutuk gerbang pil suci di dalam hati mereka, tapi itu memang cara yang sangat menguji. Jika mereka disempurnakan dengan bahan obat yang bagus, kompetisi ini tidak akan terlalu membosankan. Segera setelah Yan Zilan mengumumkan permulaan, Chen Xiang buru-buru mengolah bahan obat pil Api Suanyang, gerakannya renyah dan halus, dan dia telah memurnikan pil Api Suanyang berkali-kali, jadi sangat mudah baginya. Tetapi seseorang melakukannya lebih baik dan lebih cepat darinya, yaitu Xie Nanfeng, cucu Xie Shilong, dan Lin Xi dari Gunung Kekacauan. Ternyata merekalah yang menyalakan api dan memulai alkimia pada saat yang bersamaan. Hanya ada 3 tempat, dan hanya 3 alkemis tercepat yang bisa mendapatkannya, jadi setiap orang harus bergegas, jangan meminta kualitas yang baik, jangan meminta alkimia dalam jumlah besar, hanya untuk kecepatan dan kesuksesan. Pada siang hari, matahari begitu terik sehingga tanah menjadi panas, tetapi di mata sang alkemis, panas ini tidak ada artinya sama sekali. Itu adalah Chen Xiang yang memurnikan pil pertama, dan yang tidak terduga adalah bahwa Chen Xiang benar-benar memurnikan 4 pil Api Suanyang. Dalam keadaan normal, memurnikan 4 pil sudah menjadi batas banyak alkemis, tetapi Chen Xiang masih bisa melakukannya dengan bahan obat busuk. Semua orang dapat melihat bahwa jika Chen Xiang menggunakan bahan obat yang baik, mungkin ada 5 pil. Meskipun ada perbedaan 1 pil, jika itu adalah pil tingkat tinggi, jika ada 1 pil lagi, manfaatnya bisa dibayangkan. Di bawah kompetisi semacam ini, Chen Xiang masih memperlakukan dengan sikap alkimia yang biasa, tidak menyia-nyiakan bahan obat, dan menjamin kualitas alkimia. Hal ini membuat banyak alkemis diam-diam mengagumi. Mentalitas semacam ini sangat berharga. Ini semacam penghormatan terhadap bahan obat oleh seorang alkemis, dan tujuan terbaik untuk bahan obat. Melihat keempat pil yang bersinar itu, beberapa alkemis tua di lapangan menghormati Chen Xiang dengan kagum, karena ini adalah semangat yang harus dimiliki alkemis, setidaknya pada akhirnya dilupakan. Lihatlah mereka semua memurnikan alkimia untuk mendapatkan air suci Qianyang, tetapi Chen Xiang sedang memurnikan alkimia demi alkimia.
Seluruh tubuhnya telah bergabung menjadi ekstasi alkimia. Aku khawatir dia tidak berpikir untuk menang sama sekali. Dia hanya ingin menggunakan bahan obat secara ekstrim dan menyempurnakan alkimia terbaik. Yan Zilan berkata dengan santai, menatap Chen Xiang yang terkonsentrasi. Xie Shilong mengangguk dan berkata, itu benar, ini adalah kompetisi alkimia, dan aturan kami tidak menentukan kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan, jadi tidak banyak orang akan melakukannya sesuai dengan persyaratan ini. Mereka hanya berpikir bahwa ini adalah bahan obat busuk, dan mereka dapat menyempurnakan alkimia untuk menang. Mereka sangat ingin sukses cepat. Yan Zilan tersenyum dan berkata, tampaknya pencapaian Chen Xiang dalam alkimia tidak sebanding dengan banyak alkemis tua. Chen Xiang memiliki sikap alkimia seperti itu, tetapi sudah terlambat saat itu. Banyak alkemis yang berpartisipasi dalam kompetisi diam-diam menertawakan Chen Xiang karena berkonsentrasi pada pemurnian alkimia berkualitas baik dan menghasilkan begitu banyak alkemis. Tetapi di mata beberapa alkemis muda, Chen Xiang menganggap proses ini sebagai semacam pengalaman. Fen Yakun baru saja memurnikan pil api Suanyang, dibandingkan dengan Chen Xiang, dia merasa lebih rendah, karena sementara Chen Xiang menjamin kecepatannya, dia juga menjamin kuantitas dan kualitasnya. Mampu melakukan ini berarti Chen Xiang biasanya melakukan alkimia seperti ini sudah menjadi kebiasaan, tetapi ini adalah kebiasaan yang baik bagi para alkemis. Pil transformasi kecil, tidak terlalu sulit, kamu harus bisa mengatasinya, maka pil fiksasi jiwa akan lebih sulit digunakan, kata Sume Yao. Chen Xiang telah memproses Yao Huasing dan, meskipun itu adalah bahan obat yang busuk, dia harus berusaha sebaik mungkin untuk memperbaikinya, bahkan dalam suasana tegang, dia tetap menjaga ketenangan hati. Buah roh ginseng relatif rapuh dan sedikit busuk. Anda harus percaya saat mempraktikannya. Rumput tulang otot dan cerocus darah manusia lebih sulit untuk ditangani. Api perlu dinaikkan sedikit, Sume Yao memperingatkan. Ketiganya adalah bahan obat utama, bahan obat tambahan yang compang-camping lainnya tidak menjadi masalah, Chen Xiang dapat dengan mudah mengatasinya. Pil transformasi kecil adalah pil yang memungkinkan binatang buas misterius memiliki kesempatan untuk berubah menjadi bentuk manusia setelah dimakan. Buah roh ginseng seperti bayi yang sangat kecil, kecuali satu kakinya hilang. Rumput tulang otot tidak hanya dapat menyempurnakan pil transformasi kecil, tetapi juga memungkinkan orang untuk melahirkan otot dan tulang. Chen Xiang telah memasukkan bahan obat ke dalam tungku alkimia, dan sekarang hanya sejumlah kecil orang yang baru saja memurnikan tungku pil pertama, dan Chen Xiang masih unggul di tungku kedua. Tentu saja, sebelumnya Chen Xiang hanya mencoba mengulur waktu, sehingga dia bisa memiliki lebih banyak waktu untuk memperbaiki dua jenis pil misterius bermutu tinggi yang aneh. Tungku alkimia yang digunakan dalam kompetisi semuanya sama, dan bahan obatnya sama-sama busuk, dan sekarang pemurniannya adalah pil tingkat Xuan bermutu tinggi, yang membutuhkan waktu lebih lama. Setelah 2 jam, seseorang akhirnya menyempurnakan tungku kedua, dan orang ini adalah Xie Nanfeng. Segera setelah itu, Fen Yakun dan Lin Xi juga membuka tutup tungku, dan masing-masing mengeluarkan pil kecil. Xiao Huasing dan hanya satu pil yang diproduksi secara normal, meskipun mudah untuk disuling, tetapi sangat sulit untuk memurnikannya dengan bahan obat yang rusak, dan kualitasnya hampir tidak ada. Bab 645 Pil Penambah Jiwa. Alkemis ini adalah orang-orang yang menyempurnakannya terlebih dahulu, dan yang paling sulit tertinggal. Dari perspektif kesulitan pemurnian, pil api Suanyang lebih sulit daripada pil Xiao Huasing. Tetapi karena bahan obat, pil Xiao Huasing lebih sulit untuk disempurnakan daripada pil Suanyang Huo. Chen Xiang, yang selalu memimpin, sekarang jauh di belakang yang lain, yang membuat orang sedikit bingung. Tetapi melihat penampilannya yang berkeringat, banyak alkemis tua dapat melihat sesuatu. Melihat penampilannya, apakah ini pertama kalinya memurnikan pil semacam ini menggunakan metode evolusi? Seorang lelaki tua di antara kerumunan berkata, selama Anda menggunakan metode evolusi untuk memurnikan pil yang tidak dikenal, biasanya akan sangat sulit, karena menghabiskan banyak energi. Chen Xiang sekarang memurnikan pil di benaknya, dan ketika ada kesalahan, itu akan meledak di benaknya, menemukan kesalahan tepat waktu,
memperbaikinya tepat waktu, dan kemudian terus berlatih. Ini sering diulang berkali-kali, dan kecepatannya pasti sangat cepat. Jika tidak ada waktu untuk memperbaiki kesalahan, tungku akan meledak. Pemurnian pil transformasi kecil ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Chen Xiang membuka matanya, menghela napas panjang, membuka tutup tungku pil, dan mengeluarkan 2 pil merah yang secerah darah. Ternyata ada 2 butir. Melihat warna itu, orang tahu itu kualitas unggul. Banyak orang tidak mengerti mengapa Chen Xiang masih mengejar yang terbaik dalam situasi ini, dan ini adalah pertama kalinya dia memurnikan, jadi dia masih sangat serius. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa alam bawah sadar Chen Xiang tidak memungkinkan dia untuk menyempurnakan alkimia dengan sembarangan, dan di matanya, memurnikan pil dengan kualitas buruk dan jumlah kecil membutuhkan waktu yang sama dengan pemurnian sempurna. Chen Xiang ingin berurusan dengan bahan obat dari pil penambah jiwa dengan santai, menilai dari penampilannya, dia tidak peduli menang atau kalah sama sekali, tetapi menganggap alkimia sebagai hal yang menyenangkan, terintegrasi penuh ke dalam alkimia, dan mendapatkan kebahagiaan darinya. Ini adalah keadaan, hanya mereka yang mengabdikan diri pada alkimia yang dapat mencapai keadaan ini, dan ini juga keadaan yang mulai dikejar oleh banyak alkemis tua ketika mereka sudah tua, dan keadaan ini dapat sangat meningkatkan alkemis. Semakin banyak ini terjadi, semakin menakutkan meskipun Fen Yakun, Lin Xi dan Xian Nanfeng, ketiga jenius ini jauh di depan, mereka merasakan tekanan yang tidak dapat dijelaskan, dan tekanan ini semua datang dari Chen Xiang. Melihat bahwa gerakan Chen Xiang sangat tersentak-sentak saat menangani bahan obat dari pil penambah jiwa, semua orang dapat melihat bahwa Chen Xiang tidak pernah memurnikan pil penambah jiwa. Siapapun yang tahu tentang alkimia tahu bahwa Chen Xiang menantang batasnya, dan dia ingin terus melampauinya. Dia benar-benar menganggap kompetisi ini sebagai pengalamannya sendiri, jadi dia akan dengan sepenuh hati pergi ke alkimia, karena pencapaian di luar batas semacam ini jauh lebih penting daripada air suci Qianyang itu. Dan 19 alkemis lainnya yang berpartisipasi pada dasarnya tahu bagaimana memurnikan pil tingkat rendah, seperti 9 pil tempering bukaan tubuh. Jika mereka kalah dari Chen Xiang dalam pertandingan ini, maka itu bukan kerugian biasa, tetapi mereka benar-benar dibuang, karena Chen Xiang tidak pernah memurnikan pil ini. Itu sebabnya Fen Yakun dan yang lainnya merasakan tekanan yang tidak bisa dijelaskan jika mereka kalah di sini. Itu akan menjadi kerugian yang sangat memalukan, dan bahkan jika Chen Xiang kalah, tidak ada yang akan menertawakannya. Pil penambah jiwa adalah obat jiwa yang sangat langka di dunia seni bela diri, sehingga sangat sulit untuk disempurnakan. Setelah seseorang meninggal, jiwa akan menghilang dan meninggalkan tubuh, tetapi memakan pil penambah jiwa dapat menstabilkan jiwa untuk jangka waktu tertentu, dan kemudian menggunakan teknik membangkitkan jiwa untuk membangkitkan orang, atau meminum pil yang dapat menghidupkan kembali orang untuk membangkitkan orang. Jadi pil semacam ini bisa dikatakan sebagai pil penyelamat jiwa, apalagi saat sebagian orang sedang berkultivasi, jiwanya akan terpengaruh, mereka cenderung gila, dan jiwanya akan rusak. Namun setelah meminum pil penambah jiwa, mereka akan hidup dalam damai untuk waktu yang lama. Bahan obat utama hanya rumput penopang jiwa dan bunga penenang. Hal yang paling sulit untuk menangani kedua bahan obat ini adalah kontraproduktif. Mereka dapat mengikuti kesadarannya dan menyerang jiwamu. Terutama ketika kamu dibakar oleh api, mereka bahkan dapat memengaruhi jiwa apimu. Selama kamu mengatasi kesulitan ini, sisanya akan mudah. Dengan bimbingan Sumei Yao, Chen Xiang lebih mudah menyempurnakan alkimia, tetapi ini hanya pengalaman. Untuk berhasil, dia perlu mengalaminya sendiri. Long Sui berkata, jika Anda tidak memiliki kekuatan mental yang cukup, saya dapat menggunakan bola naga itu untuk mengirimi Anda beberapa. Bola naga masih memiliki banyak energi. Kita akan membicarakannya nanti. Chen Xiang memasukkan bahan obat ke dalam tungku alkimia, dan dia adalah yang paling lambat di tungku ketiga. Namun, semua orang tahu bahwa pil penambah jiwa tidak mudah untuk disempurnakan. Bahkan jika seseorang memiliki beberapa pengalaman, jika dia tidak berhati-hati saat memurnikan, jiwanya akan diserang. Rasa sakitnya bahkan banyak alkemis tua merasa sedikit takut,
jadi begitu mereka diserang balik oleh dua bahan obat utama, mereka pada dasarnya telah dinyatakan gagal. Tidak lama setelah permulaan, Chen Xiang mendengar jeritan, tungku pil seseorang meledak, dan orang itu berguling dan melolong di seluruh tanah. Seorang lelaki tua tiba-tiba mendatanginya, mengambil pil untuk orang itu, dan kemudian membawanya pergi dari arena. Selama ini pertama kalinya, jiwa tidak bisa menghindari serangan. Sepertinya Chen Xiang akan gagal di sini, kata Xie Shilong, mengingat saat dia pertama kali memurnikan, dia merasa takut. Chen Xiang telah membakar bahan obat, dan merasakan kekuatan aneh dan tirani mengamuk di tungku pil, menyebabkan tungku pil bergetar. Saya khawatir sulit untuk mengembangkan perubahan kekuatan yang menyerang jiwa dengan metode pemurnian. Penyempurnaan pil pengaturan jiwa didasarkan pada pengalaman. Xie Shilong tertawa, dia merasa bahwa dia akan segera melihat Chen Xiang berguling dan melolong di tanah. Seperti yang dikatakan Xie Shilong, kekuatan yang dilepaskan oleh Ding Hun Chao dan An Shenhua sangat sulit dipahami, jika tidak ada hukum perubahan kekuatan yang pasti, sulit untuk menggunakan metode evolusi. Namun, metode evolusi Chen Xiang telah membuat terobosan, dia dapat mengamati perubahan kekuatan dengan sangat hati-hati, meskipun kekuatannya berubah secara tidak teratur, tetapi ketika perubahan menjadi sangat lambat di mata Chen Xiang, dia memiliki cara untuk mengintegrasikannya ke dalam metode evolusi Zhihong dan memperbaiki kesalahan yang akan terjadi. Hanya dalam setengah jam, 5 orang diserang oleh kekuatan bahan obat tersebut dan harus mundur dari kompetisi. Yang sangat mengejutkan banyak alkemis, penyempurnaan pertama Chen Xiang dari pemula pil pengaturan jiwa sebenarnya lebih lama dari yang lain. Upes. Chen Xiang tidak bisa menahan teriakan, dan kemudian meraung keras, tungku alkimia bergetar dengan liar. Apa yang diharapkan semua orang akhirnya terjadi, melihat Chen Xiang seperti ini, mereka percaya bahwa Chen Xiang telah gagal, tetapi tungku pil yang bergetar hebat tiba-tiba menjadi stabil. Melihat Chen Xiang kenyang, dia tahu bahwa dia menahan rasa sakit yang parah dari jiwanya, meski begitu, dia menolak untuk menyerah, menstabilkan tungku alkimia, dan mencegah tungku alkimia meledak. Bab 646 Keunggulan Wanita. Chen Xiang tidak gagal, tetapi dia berada di ambang kegagalan untuk daya tahannya. Para alkemis yang telah memurnikan pil penambah jiwa semuanya merasakan kekaguman yang tak tertandingi, karena mereka tahu bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk menahan rasa sakit sambil menstabilkan tungku alkimia untuk melanjutkan alkimia. Tapi sekarang seseorang telah melakukannya. Chen Xiang telah berjalan selangkah demi selangkah selama bertahun-tahun, dan rasa sakit yang dia alami telah memberinya daya tahan yang luar biasa. Dia juga telah menahan rasa sakit jiwa, dan rasa sakit yang dibalas oleh kekuatan bahan obat tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rasa sakit yang dia alami sebelumnya. Bunga dan tumbuhan kecil juga ingin melahap jiwaku dan mencari kematian. Chen Xiang sangat marah, jiwa di lautan kesadaran membuka matanya dengan ganas, dan kekuatan jiwa yang aneh berenang di sekujur tubuhnya, melahap semua kekuatan jiwa yang menyerang yang memasuki tubuhnya. Melihat ekspresi Chen Xiang melembut, semua orang terkejut lagi, karena tanpa pil, akan sangat sulit untuk menghilangkan rasa sakit itu. Tetapi Chen Xiang melakukannya setelah waktu yang singkat, yang membuat orang bingung, tetapi Yan Zilan menebak sesuatu, dia tahu bahwa Chen Xiang, seperti dia, memiliki jiwa yang kuat, dan Chen Xiang juga tahu metode budidaya dewa, sehingga serangan jiwa bunga dan tumbuhan secara alami tidak dapat melakukan apapun padanya. Itu saja. Chen Xiang melepaskan mana dan menuangkannya ke tungku alkimia, menekan semua kekuatan yang ingin menyerang jiwanya. Selama dia berurusan dengan kekuatan yang tahu bagaimana menyerang jiwanya, sisanya akan jauh lebih mudah. Fen Yakun tiba-tiba berkata, akhirnya selesai. Dia datang ke Yan Zilan dengan 3 jenis pil misterius bermutu tinggi, dan menukarnya dengan bahan obat dari pil tubuh tempering 9 lubang, yang merupakan bahan obat utuh, jadi ketika menilai apakah menang atau kalah, itu tergantung pada kualitas dan jumlah pil yang diproduksi, dan ini adalah keuntungan Chen Xiang. Hanya ada 2 dari 39 pil tempering bukaan tubuh yang tersisa, dan Lin Xi dan Xian Nanfeng berada di depan Chen Xiang. Meskipun mereka belum menyempurnakan pil penstabil jiwa, semua orang berpikir bahwa kedua bahan obat itu adalah milik mereka.
apakah sudah terlambat untuk Chen Xiang? Setelah mengatasi serangan balik dari Soul Stable Grace dan Ancient Hua, kecepatan Chen Xiang tiba-tiba menjadi sangat cepat. Pada saat ini, dia merasa semudah menyempurnakan ramuan terbaiknya. Semua orang tidak melihat perubahan pada tungku ramuannya, jika tidak, mereka akan sangat terkejut dengan kecepatannya. Selesai. Suara Xie Nanfeng sedikit bersemangat, dan dia buru-buru membawa pil itu ke Yan Zilan untuk menukar bahan obat pil tempering tubuh Jiuqiu. Hanya ada satu yang tersisa, dan semua orang menunggu dengan napas tertahan untuk pemilik pil tempering tubuh Jiuqiu terakhir. Penonton terdiam, dan suasana yang sangat tegang dan menyedihkan menyelimuti seluruh alun-alun. Di hati semua orang, Lin Xi dan orang lain dari Gunung Kekacauan adalah yang paling berharap untuk mendapatkan bagian terakhir dari Jiuqiu pil penempaan tubuh. Setelah beberapa saat, dua suara berpikir pada saat bersamaan. Oke. Teriak Lin Xi. Akhirnya selesai. Chen Xiang juga membuka tungku pil. Mereka berlatih dengan baik pada saat yang sama. Hasil ini di luar dugaan semua orang. Chen Xiang dan Lin Xi saling melirik, lalu buru-buru mengambil 3 pil misterius tingkat tinggi yang telah mereka latih, dan melintas ke Yan Zilan. Semuanya sangat cepat, dan mereka tiba pada waktu yang bersamaan. Situasi seperti ini tidak diharapkan oleh orang yang membuat aturan saat itu, dan Yan Zilan juga lengah. Dia memandang Xie Shilong dan meminta bantuan Xie Shilong. Jika situasinya tidak memungkinkan, kamu harus bertarung dengan baik. Kompetisi seni bela diri adalah pertarungan api, tapi itu akan sangat mempengaruhi waktumu, dan jika kamu terluka, itu juga akan mempengaruhi penampilanmu. Xie Shilong juga merasa sedikit malu. Sekarang sudah gelap, dan hanya sekitar 3 jam sebelum akhir hari ini. Lin Xi memutar matanya dan berkata, "Kepala sekolah Xie, saya punya solusi, yaitu menggambar 1 atau 2 lingkaran di tanah dan meminta salah satu dari mereka untuk melakukan sesuatu. Jika orang lain tidak bisa melakukannya, dia akan dianggap kalah. Jika tidak, dia akan dianggap sebagai pemenang. Hal ini harus sederhana dan cepat, dan dia tidak bisa keluar dari lingkaran ini." Chen Xiang meringkuk bibirnya dan berkata, "Idenya bagus, tetapi Anda datang dengan itu. Anda pasti sudah tahu apa yang harus dilakukan untuk mencegah saya mengikuti Anda. Jika Anda membiarkan saya melakukannya terlebih dahulu, itu akan baik-baik saja." Meskipun Xie Shilong merasa bahwa ini agak naif, tetapi jika keduanya setuju, itu terserah mereka. Semua orang sekarang juga menganggapnya menarik, dan ingin melihat apa yang akan dilakukan Chen Xiang dalam lingkaran sehingga Lin Xi tidak dapat mengikutinya. Lin Xi mendengus menghina, "Kamu orang besar, dan kamu masih ingin aku melepaskanmu, baiklah, aku akan membiarkanmu pergi dulu." 2 lingkaran digambar di tanah, dipisahkan oleh 1 kaki, dan Chen Xiang dan Lin Xi berdiri di dalam lingkaran. Mulai. Xie Shilong tidak menyangka bahwa dia harus memainkan permainan kekanak-kanakan dengan setan kecil ini di usianya. Chen Xiang tersenyum, dan dengan cepat melepas pakaian di bagian atas tubuhnya. "Hei, Nona Lin, jika kamu bisa melepas pakaianmu seperti aku, kamu akan menang." Chen Xiang tertawa keras, dan semua pria juga tertawa. Adalah normal bagi pria untuk bertelanjang dada, tetapi jika wanita melepas pakaiannya, maka semua orang dapat memanjakan mata mereka. Lin Xi terus mengutuk dalam hatinya, wajahnya yang cantik memerah, dan dia tampak menyedihkan. Wow! Dengan suara, kecantikan halus ini tiba-tiba menangis, dan penampilan cantik dan menyedihkan itu membuat Chen Xiang merasa sedikit tidak tahu malu. Wanita menangis adalah sakit kepala bagi banyak pria. Chen Xiang juga merasa sangat menyusahkan, dan buru-buru menghiburnya, "Lupakan saja. Itu tidak masuk hitungan sekarang, kali ini biarkan kamu datang lebih dulu." Mendengar kata-kata Chen Xiang, tangisan Lin Xi berhenti, tapi dia masih terisak pelan, membuat Chen Xiang tiba-tiba memarahinya karena terlalu berhati lembut. "Itu yang kamu katakan." Lin Xi menyeka air matanya. "Itu benar, semua orang mendengarnya, bahkan jika aku kalah, aku tidak akan menangis, apalagi bermain trik." Chen Xiang melengkungkan bibirnya dan berkata, "Jika aku ingin menangis, aku akan menangis bersembunyi."
Ini membuat semua orang tertawa terbahak-bahak, mereka sangat ingin melihat Chen Xiang menangis, dan Lin Si juga merasa sedikit malu. Peri abadi Zilan, bisakah kamu datang ke sini dan memberiku ciuman di pipi? Lin Si berkata dengan lembut, menatap Yan Zilan dengan sepasang mata berair. Chen Xiang diam-diam mengutuk di dalam hatinya, jika Yan Zilan benar-benar pergi untuk mencium Lin Si, maka dia mungkin kalah, meskipun Yan Zilan memiliki hubungan yang baik dengannya, tetapi sangat mudah baginya untuk mencium seorang pria di depan umum. Dan Lin Si adalah wanita cantik, jadi tidak apa-apa untuk mencium wajahnya. Jika Yan Zilan tidak menciumnya, beberapa orang akan mengatakan bahwa dia tidak masuk akal, dan semua orang mengenal Yan Zilan dengan sangat baik, dan tahu bahwa dia adalah wanita yang sangat baik dan lembut. Tentu saja wanita membantu wanita, jadi Yan Zilan berjalan mendekat dan menyentuh pipi Lin Si dengan lembut dengan bibir merahnya. Lin Si sangat senang, dan berkata dengan senyum main-main, "Terima kasih Immortal Fairy Zilan." Lalu dia dengan nakal menatap Chen Xiang, "Sekarang giliranmu." Bab 647 awalnya memurnikan pil tingkat bumi. Mencium pipi Lin Si. Dan Chen Xiang harus melakukan hal yang sama untuk menang melawan Lin Si. Sudut mulut Chen Xiang berkedut, dia melirik orang-orang di lapangan, semuanya tampak galak, seolah-olah selama Yan Zilan menciumnya, sekelompok orang akan bergegas dan memukulinya. Chen Xiang menghela nafas lega, dan menatap Yan Zilan dengan senyum malu di wajahnya. Jantung Yan Zilan masih berdetak, dan dia diam-diam menyesal telah mencium Lin Si sekarang, karena dengan cara ini, jika Chen Xiang ingin menang, dia hanya bisa berbicara dengannya. "Peri abadi Zilan, bisakah kamu menciumku?" Chen Xiang mengumpulkan keberaniannya dan berkata, pada saat ini dia bisa merasakan sepasang mata pembunuh yang tak terhitung jumlahnya menatapnya. Hubungan antara Yan Zilan dan Chen Xiang hanya diketahui oleh mereka. Di mata Yan Zilan, Chen Xiang adalah jenisnya. Dia berpikir bahwa mereka semua berlatih jalan ilahi. Selain itu, Chen Xiang juga banyak membantunya dan memberinya banyak alat kultivasi spiritual yang berharga, yang sangat penting baginya. Sekarang Chen Xiang sangat membutuhkan bantuannya. Bantuan kecil ini hanyalah masalah usaha baginya, dia hanya memikirkannya sejenak, lalu berjalan menuju Chen Xiang perlahan. Melihat pemandangan ini, hati semua orang sepertinya berhenti. Ketika mereka melihat bibir merah ceri Yan Zilan dan dengan ringan menepuk wajah Chen Xiang, semua orang merasa seolah-olah mereka telah disambar petir, dan kemudian menyeka mata mereka. Sulit dipercaya bahwa Yan Zilan benar-benar akan mencium wajah seorang pria di depan begitu banyak orang. Lin Si bahkan membuka mulutnya sedikit, dia tidak bisa mempercayainya lagi. Awalnya dia berpikir bahwa dia akan menang, tetapi dia tidak berharap Yan Zilan menyetujui permintaan Chen Xiang dengan begitu sederhana. Yan Zilan tidak mencium Lin Si secara terus terang barusan, ini yang paling tidak bisa dimengerti, mereka tidak percaya itu karena ketampanan Chen Xiang. Chen Xiang berkata sambil tersenyum, "Terima kasih Saudari Zilan." Yan Zilan sedikit tersipu, dan tersenyum manis, "Jika bukan demi Yanyao, aku tidak akan terlalu malas, jangan kalah." Mengatakan itu, Yan Zilan mengeluarkan bahan obat dari 9 pil tempering bukaan tubuh dan menyerahkannya kepada Chen Xiang. Pada saat ini, semua orang tiba-tiba menyadari bahwa mereka diam-diam menebak bahwa Du Yanyao dan Yan Zilan memiliki persahabatan, itulah mengapa Chen Xiang semakin dekat dengan Yan Zilan. Lin Si menatap Yan Zilan dengan wajah kesal, lalu menatap Chen Xiang, menghela nafas pelan, dan berjalan keluar arena. Begitu Chen Xiang mendapatkan bahan obat dari 9 pil tempering bukaan tubuh, dia buru-buru mulai memproses bahan obat tersebut. Ini adalah bahan obat utuh, dan dia juga memilikinya, jadi dia memiliki pemahaman tertentu tentang bahan obat ini. Sekarang dia menjadi lebih serius, karena ini adalah pil tingkat bumi. Meskipun dia dapat memurnikan 3 jenis pil tingkat misterius tingkat tinggi, dia masih belum terbiasa dengannya. Masih sangat sulit untuk memurnikan pil tingkat rendah. Sekarang, dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk menyempurnakannya. Apakah dia gagal atau berhasil, dia telah mendapatkan yang terbaik dalam kompetisi ini. Ketika Fen Yakun dan Xie Nanfeng mengetahui bahwa Chen Xiang yang mendapatkan bahan obat, wajah mereka menjadi lebih serius. Jika itu adalah Lin Si, bahkan jika mereka kalah,
Itu bukan apa-apa, lagi pula, kekuatan mereka sama. Tapi kalah dari Chen Xiang, yang datang jauh-jauh untuk memurnikan obat-obatan aneh, mereka tidak bisa menahan wajah mereka, ini akan menjadi pukulan yang sangat besar bagi mereka. Hanya ada 3 orang di lapangan, dan Lin Xi serta anggota lain dari Gunung Kekacauan tidak berhasil mencapai akhir. Hal ini mengejutkan banyak alkemis, karena keterampilan alkimia Gunung Kekacauan sangat kuat, jauh melampaui kekuatan lain di dunia alkimia suci, tetapi sekarang mereka tidak memiliki tempat di final. Chen Xiang tidak menyangka bahwa Fen Yakun yang selama ini selalu menertawakan dirinya sendiri akan berjuang sampai akhir, dan dia sudah tahu bahwa Fen Yakun itu tidak mudah. Terakhir kali dia bertanding dengan Fen Yakun, hanya karena masalah tungku pil yang membuat Fen Yakun kalah. Namun kini mereka bisa bertanding lagi, yang membuat keduanya sedikit bersemangat. Ada 3 jenis bahan obat dalam pil pendingin tubuh Jiukio, buah lava, biji teratai topas, dan Vajra Ganoderma lucidum. Buah lava menghasilkan kekuatan pendinginan tubuh yang aneh. Setelah menyatu dengan kekuatan obat Vajra Ganoderma, ia dapat mencapai efek pendinginan dan penguatan tubuh. Namun, ketika pendinginan dan penguatan tubuh, itu akan merusak tubuh. Oleh karena itu, diperlukan bahan obat penyembuhan biji teratai Huangyu. Ketiganya dilebur bersama untuk membuat pil. Kesulitan pemurnian terutama karena 3 bahan obat sangat menjijikkan, seperti buah lava, yang dapat dengan mudah merusak efek obat dari biji teratai topas, sedangkan aura obat yang dilepaskan oleh Vajra Ganoderma lucidum dan buah lava berlawanan, terutama ketika mereka menyatu, mereka akan menghasilkan reaksi yang sangat kuat. Su Meiyao menjelaskan kesulitan dan esensi pemurnian. Chen Xiang mengingatnya, memasukkan banyak bahan obat ke dalam tungku alkimia, membakarnya dan mulai memurnikan. Di bawah langit malam, Xie Shilong melemparkan pilar putih ke udara, memancarkan semburan cahaya putih lembut, menerangi seluruh alun-alun, memungkinkan orang untuk melihat dengan jelas apa yang mereka bertiga lakukan selama alkimia. Ada semburan udara panas yang keluar dari tungku alkimia. Jika Anda merasakannya dengan hati-hati, Anda dapat menemukan bahwa udara panas itu berubah. Meskipun sangat halus, banyak alkemis di lapangan dapat merasakannya. Ketika Chen Xiang membakar alkimia, dia menggunakan metode penyempurnaan. Bahan obat dari pil tingkat bumi ini sangat sulit untuk disuling. Jika apinya terlalu besar, aura dalam bahan obat akan dihancurkan. Jika terlalu kecil, kecepatan pembakaran akan lambat, dan kualitas aura obat juga akan terpengaruh. Namun, setelah ratusan kali penyempurnaan dan koreksi dalam pikirannya melalui metode evolusi, dia akhirnya menguasai intensitas api yang sesuai. Tapi dia baru saja menangkap api yang tepat, dan bahan obat telah memasuki tahap pembakaran lainnya, dan daya tembaknya perlu disesuaikan, dia hanya bisa berlatih untuk ini, dan daya tembak yang dibutuhkan untuk ketiga bahan obat itu berbeda. Oleh karena itu, jumlah latihan dan koreksi yang dia butuhkan akan menjadi lebih banyak, dan waktunya sangat singkat. Tiba-tiba dia menemukan bahwa kecepatan tercepat di dunia adalah kecepatan otaknya. Dalam waktu singkat, dia telah berlatih beberapa kali dalam pikirannya untuk menambah atau mengurangi daya tembak. Seiring waktu berlalu, hari ini akan segera berakhir. Meskipun tungku alkimia Chen Xiang bergetar sepanjang waktu, dan butir-butir keringat terus mengalir di wajahnya, dia tidak meledakkan tungku, yang menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Keuntungan dari metode pemurnian adalah memungkinkan orang untuk berhasil memurnikan pil yang belum pernah dimurnikan sebelumnya, tetapi itu hanya berdasarkan pemahaman yang baik tentang metode pemurnian, dan Chen Xiang telah berhasil beberapa kali, dapat dilihat bahwa fondasi metode pemurniannya sangat kokoh. Ada ledakan, Chen Xiang sedikit mengernyit, membuka matanya, dan melihat sepasang pecahan tungku pil di depan Fen Yakun, dengan api masih menyala di atasnya, aroma obat yang kaya tercium di alun-alun, membuat orang merasa segar setelah menciumnya. Fen Yakun sebenarnya gagal, melihat keengganannya, semua orang diam-diam menyesalinya, karena dia hampir berhasil. Bab 648 gagal. Fen Yakun meninggalkan arena sendirian.
Sekarang dia juga menjadi penonton, melihat Chen Xiang dan Xie Nanfeng di arena, dia menemukan bahwa masih ada celah besar antara dirinya dan Chen Xiang, meskipun dia telah bergabung dengan Nether Fire Soul. Tidak mudah untuk jenis tungku alkimia yang lebih rendah ini untuk disempurnakan sampai akhir. 9 Aperture Quenching Body Peel adalah alkimia tingkat rendah tingkat bumi. Kekuatan tirani yang dihasilkan ketika mengentalkan alkimia dapat dengan mudah menghancurkan tungku alkimia yang lebih rendah ini. Seorang lelaki tua menepuk bahu Fengyakun dan berkata sambil tersenyum, "Nak, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Jika kamu membayar saya kembali, saya mungkin tidak dapat memperbaiki alkimia tingkat Xuan kelas atas Y dengan tungku alkimia semacam ini." Fengyakun menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tapi mereka bisa melakukannya, terutama Chen Xiang, dan masih menggunakan tungku alkimia yang rusak ini. Pria tua itu berhenti berbicara, hanya menundukkan kepalanya sambil berpikir keras. Bagi Chen Xiang, tungku alkimia apapun tidak penting lagi, dan mana yang dia gunakan dapat dengan mudah menahan aura obat tirani itu, yang membuat jalannya alkimia lebih lancar, sekarang ketika dia berurusan dengan beberapa aura obat tirani. Itu tidak sesulit yang dikatakan Sumei Yao. Hari ini berakhir hanya dalam 1 jam, kata Yan Zilan. Chen Xiang baru mencapai tahap tengah sekarang, dia telah membakar semua bahan obat, mengubahnya menjadi bubuk obat dan aura obat. Langkah selanjutnya adalah memadukan berbagai aura obat dan bubuk obat bersama untuk membekukan pil. Tetapi proses ini juga membutuhkan waktu. Tahap terakhir adalah yang paling sulit, kamu harus berhati-hati, kata Sumei Yao. Alis Chen Xiang bergetar, karena tungku sudah meledak selama pelatihan, itu karena masalah besar. Ini benar-benar sulit. Chen Xiang berkeringat deras, dia terus berlatih dalam pikirannya, dan dia terus menemukan kesalahan besar. Dia bisa mengejar kesalahan ketika itu akan terjadi, bahkan jika dia memperbaikinya, dan setelah memperbaiki kesalahan, dia harus segera melakukan latihan di pikirannya, sehingga dia bisa menemukan kesalahannya sesegera mungkin. Tungku alkimia Chen Xiang berguncang lebih keras, begitu pula wajah Xie Nanfeng, tetapi wajah Xie Nanfeng jauh lebih rileks daripada wajah Chen Xiang, tetapi Chen Xiang sepertinya meledakkan tungku kapan saja. Jika Chen Xiang tidak menempelkan lapisan kekuatan sihir ke dinding tungku di dalam tungku alkimia untuk membuat tungku di dalam tungku alkimia akan meledak sejak lama, karena sekarang ketika energi roh obat itu menyatu, mereka menjadi sangat keras. Kekuatan semacam itu seperti letusan dahsyat gunung berapi atau tabrakan meteorit. Aku sudah selesai. Xie Nanfeng tiba-tiba berteriak. Xie Nanfeng menyeka keringat di dahinya dengan tidak tergesa-gesa, tetapi tungku alkimia tiba-tiba meledak, semburan cahaya keemasan keluar dari dalam, kabut emas menyembur ke segala arah, dan pil emas sebesar kacang tertahan di kabut emas. Chen Xiang diam-diam mengerutkan kening. Karena kabut emas itu adalah roh obat dan bubuk obat yang sangat kuat, tetapi Xie Nanfeng tidak menggunakannya secara menyeluruh, menghabiskan begitu banyak, yang membuatnya merasa sedikit patah hati. Jika itu dia pasti bisa memadatkan 2 pil. Banyak orang telah melihat 9 lubang tempering body pil, tetapi biasanya hanya dibuat oleh alkemis tua. Melihat alkemis muda seperti itu dapat membuatnya, banyak alkemis tua sangat tersentuh dan merasa bahwa mereka telah hidup begitu lama dengan sia-sia. Pil tubuh tempering 9 apertur emas, seseorang dapat mengatakan bahwa kualitasnya tinggi secara sekilas. Banyak alkemis mengagumi bahwa pil tubuh tempering 9 apertur yang begitu bagus dapat disempurnakan dalam waktu sesingkat itu dan dalam tungku alkimia berkualitas rendah. Dan Xie Nanfeng telah memurnikan pil sebelumnya tanpa istirahat. Pil tempering tubuh 9 apertur hanya dapat menghasilkan 1 pil dalam 1 tungku. Kecepatannya sangat cepat, dan kualitasnya masih tinggi. Bahkan jika Chen Xiang dapat memurnikan pil tempering tubuh 9 apertur dengan kualitas yang sama, saya pikir pemenang terakhir masih Xie Nanfeng, karena kecepatannya jauh lebih cepat daripada Chen Xiang, kata seorang lelaki tua sambil mengelus janggutnya. Setelah Fengyakun mendengarnya, dia tersenyum ringan, itu belum tentu benar. Jumlah pil yang diproduksi oleh Chen Xiang sudah jelas bagi semua orang. Jika dia bisa memperbaiki 2 pil dari 9 aperture tempering body, maka dia pasti pemenangnya.
Bahkan jika itu adalah dua pil dengan kualitas lebih rendah, Chen Xiang akan memenangkan permainan dalam hal nilai dan alkimia. Mengambil dua pil dengan kualitas lebih rendah jauh lebih baik daripada satu pil dengan kualitas lebih tinggi. Bahkan jika Chen Xiang lebih lambat, dia masih bisa menang. Sulit, ini pertama kalinya dia memurnikannya, dan aura obat dari Jiuqiu pil penempaan tubuh sangat kuat. Sulit untuk membaginya menjadi dua bagian untuk mengembun, jadi dia hanya dapat membuang sebagian dari aura obat. Oleh karena itu, sejak zaman kuno, ketika Jiuqiu pil penempaan tubuh diproduksi, itu juga dikenal sebagai kabut emas. Ini tingkat menengah. Tungku pil Chen Xiang bergetar hebat sepanjang waktu, tetapi sekarang semua orang terbiasa dengannya, dan itu tidak meledak setelah bergetar begitu lama, yang membuat semua orang sangat kecewa. Ketika saya sedang menyempurnakan pil tubuh tempering 9 lubang, saya hanya dapat menghasilkan satu pil. Jika itu Anda, saya pikir itu harus menjadi dua pil, tetapi Anda harus memikirkannya dengan hati-hati, karena energi roh obat ini telah menyatu menjadi satu bola. Jika Anda ingin memisahkannya lagi, ledakannya akan sangat keras, yang dapat menyebabkan Anda gagal, kata Sumei Yao. Chen Xiang sekarang telah menggabungkan semua bubuk obat dan energi roh obat menjadi awan kabut emas, dan awan kabut ini sangat besar sehingga menurutnya dapat dibagi menjadi setidaknya 3 bagian. 3 pil. Chen Xiang mengambil keputusan, melepaskan semua mana, dan mulai merobek kabut gas lembut di tungku alkimia. Selama proses merobek, aura obat yang sangat keras melonjak, dan bahkan melompat ke atas tungku alkimia, melompat ke langit. Melihat tungku pil Chen Xiang tiba-tiba dikeluarkan, semua orang merasa bahwa Chen Xiang sudah selesai, tapi Chen Xiang sangat tenang karena mana masih di dalam tungku pil. Tungku alkimia dengan cepat jatuh lagi, dan ketika hendak menyentuh tanah, tiba-tiba melambat, lalu mendarat dengan lembut, yang membuat orang terkesiap. Mereka ingin memeriksa tungku alkimia dengan hati-hati untuk melihat apakah itu tungku alkimia tingkat tinggi. Setelah gerakan sebesar itu, tidak meledak. Hanya setengah jam lagi. Xie Nanfeng sebenarnya sedikit gugup saat ini, karena Chen Xiang belum gagal, dan dia bertahan. Jika Chen Xiang juga bisa memperbaiki 9 pil tempering bukaan tubuh, bahkan jika kualitasnya tidak sebaik dia tidak akan senang menang, karena ini adalah pertama kalinya Chen Xiang memperbaikinya. Titik awal Chen Xiang jauh lebih rendah dari yang lain, tetapi ia mampu mencapai langkah terakhir, dapat dilihat bahwa fondasi dan potensinya sangat besar. Tungku pil yang bergetar hebat tiba-tiba menjadi sunyi. Chen Xiang menghela nafas panjang dan membuka matanya. Wajahnya sedikit pucat, yang disebabkan oleh kelelahan mental yang berlebihan. Melihat ini, semua orang tahu bahwa dia telah berhasil. Untuk pertama kalinya memurnikan 9 pil tempering bukaan tubuh, ia berhasil menyelesaikannya di bawah latihan metode pemurnian, yang bahkan membuat alkemis kagum, karena mereka semua berpikir bahwa mereka tidak dapat melakukan apa yang Chen Xiang lakukan. Chen Xiang membuka penutup tungku, dan mengeluarkan 3 pil hitam darinya, yang menyebabkan kegemparan di antara hadirin, karena 9 aperture pil penempaan tubuh yang bagus berwarna emas. Tetapi Chen Xiang berwarna hitam, meskipun ada 3 pil, tetapi mereka tidak berhasil, tidak peduli berapa banyak pil yang diproduksi. Itu tidak akan berguna. Bab 649 Kualitas Puncak. Lihat ketiga pil hitam itu. Xie Nanfeng menghela nafas lega. Meskipun Chen Xiang gagal dalam pemurnian, dia masih mengagumi Chen Xiang karena mampu memadatkan 3 butir. Kompetisi sudah berakhir, dan pemenangnya adalah Xie Nanfeng, yang akan dihadiahi dengan air suci Qianyang. Xie Shilong melepaskan hatinya yang menggantung, dan wajahnya penuh kegembiraan, karena cucunya yang memenangkan kompetisi, dan gerbang Xing dan mereka juga memenangkan taruhan rahasia. Tentu saja, bahkan jika Chen Xiang menang, pertaruhan rahasia masih akan menjadi kemenangan gerbang Xing dan mereka. Chen Xiang melihat 3 pil di telapak tangannya, dan tepat ketika dia akan berbicara, dia merasakan beberapa napas datang, orang-orang dari gunung kekacauan bergerak, dan beberapa orang tiba-tiba melompat dari kerumunan dan berdiri di belakang Chen Xiang. Melihat ini, Xie Shilong dan Yan Zilan bergegas ke sisi Chen Xiang, melihat orang-orang dari gunung kekacauan. Apa yang akan kamu lakukan?
Pria dari Gunung Kekacauan bertanya dengan dingin, sekarang pertandingan selesai, kami ingin membawa pergi Chen Xiang. Jika kamu menghentikan kami, kamu akan melawan Gunung Kekacauan. Siapapun yang berani menghentikan kami akan membunuhnya tidak peduli apa hari ini. Tepat ketika Yan Zilan hendak membawa Chen Xiang untuk melarikan diri, sebuah suara lama tiba-tiba datang, aku akan menghentikanmu, mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan padaku. Aku akan membunuhmu. Mendengar suara ini, Chen Xiang ingin memarahi seseorang, karena itu adalah suara Duhai. Duhai telah berjanji padanya untuk membantunya menyelesaikan Gunung Kekacauan. Mengikuti suara itu, semua orang melihat cahaya putih tiba-tiba jatuh dari langit, seorang lelaki tua dengan wajah seperti anak kecil dan rambut putih, dan gaya peri seperti tulang tiba-tiba muncul di sebelah Chen Xiang, menatap orang-orang dari Gunung Kekacauan dengan sepasang mata penuh penghinaan. Dia seorang alkimia. Lihat pinggangnya. Seseorang berteriak, alkimia adalah keberadaan teratas di dunia alkimia suci, keberadaan yang langka, meskipun tidak lebih kuat dari alkimia itu, tetapi alkimia memang ada, tetapi hanya sedikit orang yang pernah melihat alkimia. Manik transparan seperti kepalan tangan tergantung di pinggang Duhai, di dalam manik itu ada pil putih, dan di luar pil, ada dua naga kecil beterbangan. Youlong pil. Ramuan pamungkas, dan itu juga pil perlindungan naga ganda. Su Meiyao berkata dengan heran. Melihat Duhai muncul, orang-orang dari Gunung Kekacauan tertegun. Alkimia semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka singgung, dan mereka sudah menebak identitas lelaki tua ini, yaitu Duhai yang telah hilang selama bertahun-tahun. Pil Youlong adalah puncak alkimia Duhai Feng. Saya tidak tahu apa efek dari pil ini, tetapi saya tahu bahwa setelah pemurnian berhasil, seekor naga kecil akan muncul di luar pil untuk berkeliling, dan itu juga akan turun dari langit. Naga kecil itu untuk melindungi pil ini agar tidak dihancurkan oleh pil. Ini diberikan kepadamu oleh Raja Gunung dari Gunung Kekacauanmu. Ambillah dan perhatikan baik-baik. Untungnya, kamu tidak membawa anak ini pergi, jika tidak, kamu akan berada dalam masalah besar. Duhai melemparkan selembar kertas. Pria paruh baya itu melihat, tangannya gemetar, dan wajahnya penuh amarah, karena Chen Xiang membiarkan kedua putranya mati dan satu terluka, sehingga mereka tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi alkimia. Dia ingin menghancurkan tubuh Chen Xiang menjadi ribuan bagian. Tetapi sekarang dia menerima perintah dari Gunung Kekacauan untuk segera membiarkan mereka kembali, dan tidak mengejar urusan Chen Xiang lagi. Meskipun pria paruh-baya itu marah, dia akhirnya menyerah pada perintah dan berkata dengan marah, "Ayo pergi." Chen Xiang berteriak saat ini, ingin pergi. Lanjutkan. Pria paruh-baya itu menoleh dan melihat bahwa Chen Xiang mengeluarkan obor kekacauan dan melemparkannya ke arahnya. Dia menyadari sesuatu, tetapi sudah terlambat, karena obor kekacauan itu terbang sangat cepat, dan itu tenggelam ke dalam tubuhnya dalam sekejap mata. Tubuh pria paruh-baya itu langsung terbakar, dan pria paruh-baya itu melolong dengan gila, tangisan yang menusuk hati, yang membuat rambut seseorang berdiri dan membuat bulu kuduk merinding. Melihat pemandangan ini, orang-orang kuat di Gunung Kekacauan ketakutan dan buru-buru mengelak, karena mereka khawatir Chen Xiang akan menyerang mereka. Mereka tidak tahu bagaimana Chen Xiang melakukannya, tetapi mereka menduga itu disebabkan oleh api kekacauan order. Mereka sudah lama mendengar bahwa perintah api kekacauan luar biasa dan memiliki kekuatan seperti dewa. Sekarang Chen Xiang, alam pamungkas kecil ini, dapat menggunakan token api kekacauan untuk menyerang makhluk abadi yang kuat seperti ini, itu membuat banyak orang terkejut dengan kekuatan semacam ini. Api perak menghilang dari pria paruh-baya itu, dan pria paruh-baya itu masih berdiri di sini. Seperti patung batu, wajahnya penuh kesakitan, tangannya memegangi tubuhnya, ekspresinya membeku, sangat aneh hingga membuat orang merasa menyeramkan. Ketika embusan angin bertiup, pria paruh-baya itu berubah menjadi kepulan bubuk putih dan hanyut terbawa angin, tetapi semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Terutama orang-orang dari Gunung Kekacauan, mereka hanya memiliki ketakutan di hati mereka, dan segera pergi dengan kecepatan tercepat. Setan kecil, kamu terlalu kejam. Duhai menarik rambut Chen Xiang, dan kemudian melihat 3 pil hitam di telapak tangan Chen Xiang.
Hei, bukankah ini pil tempering tubuh 9 lubang berkualitas tinggi? Anda membuatnya tidak buruk. Saya tidak berharap Anda memiliki banyak keterampilan, dan bakat alkimia Anda sangat tinggi. Anda dapat memperbaiki 3 pil sekaligus. Saya telah memurnikan ribuan kali saat itu, tetapi saya hanya menghasilkan 2 pil tempering tubuh 9 lubang berkualitas tinggi. Mendengar apa yang dikatakan Duhai, Xie Shilong tertegun. Xie Nanfeng juga tampak terkejut, mereka belum pernah mendengar pil tempering tubuh Jiuqiu berkualitas tinggi. Yan Zilan juga sangat terkejut, dia tidak menyangka bahwa Chen Xiang akan mengenal orang tua jahat yang berperilaku aneh seperti Duhai, dan mereka memiliki hubungan yang baik. Dia tahu bahwa itu bukan karena hubungan Duya Nyao. Duhai adalah alkimia abadi, sosok berwibawa di dunia alkimia suci, bahkan Xie Shilong, kepala sekolah dari sekte alkimia suci, harus menghormatinya 3 poin. Chen Xiang mengangkat bahunya, dan menertawakan dirinya sendiri. Tapi di mata orang lain, aku adalah pil yang tidak berguna, tidak sebagus pil tempering 9 bukaan emas itu. Sial, mereka belum menyentuhnya. Duhai melirik Xie Shilong, lalu ke Xie Nanfeng, dan segera mengerti apa yang sedang terjadi. Orang tua Xie, penglihatanmu masih sangat buruk. Perhatikan baik-baik untuk melihat apakah cucumu telah menyempurnakannya. Duhai mengambil pil dari Chen Xiang, melemparkannya ke Xie Shilong, dan melanjutkan, ini adalah kualitas puncak dari pil tubuh tempering 9 apertur. Jika guru saya tidak menyebutkannya, saya tidak akan tahu ada hal seperti itu. Saat itu, saya menghabiskan banyak upaya untuk memperbaikinya. Setelah Xie Shilong mengambilnya, dia mengendusnya, tubuhnya sedikit gemetar, dan wajahnya memerah, karena kualitasnya sangat bagus, tetapi dia kehilangan muka di depan begitu banyak orang. Secara alami, Xie Nanfeng tidak berani mengatakan apa-apa, itu diidentifikasi oleh Dan Xian, bahkan jika Duhai dan Chen Xiang memiliki hubungan yang baik, dia tidak akan menyukai Chen Xiang di depan begitu banyak orang dan membuat identifikasi acak, yang akan merusak reputasinya. Benar, kualitas ini sangat bagus, saya lalai, kemenangan terakhir ini seharusnya menjadi milik Chen Xiang. Xie Shilong mengambil air suci Qianyang dari Xie Nanfeng, menyerahkannya kepada Chen Xiang, dan bahkan meminta maaf kepada Chen Xiang. Duhai menepuk pundak Chen Xiang dan berkata sambil tersenyum, anak kecil, sudah berapa kali kamu berlatih sebelum kamu berhasil? Chen Xiang menggaruk kepalanya, sekali, ini adalah pertama kalinya aku menyempurnakan pil tubuh tempering 9 apertur, percaya atau tidak. Duhai terkejut, menatap Chen Xiang, dan mengingat latar belakang Chen Xiang, dia mengangguk, aku percaya. Bab 650 Jangan rebut yang putih jangan rebut. Kompetisi alkimia sudah berakhir. Pertemuan pil suci sekali dalam 100 tahun juga telah berakhir, dan sekarang Chen Xiang melakukan percakapan rahasia dengan Duhai di Menshah Tuan Kota. Mengapa kamu mengambilnya begitu terlambat? Aku hampir dibunuh oleh orang-orang dari Gunung Kekacauan. Jika aku mengetahuinya lebih awal, aku tidak akan mempercayaimu. Kamu datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan pil suci ini dengan sangat berani. Chen Xiang mengeluh, Duhai yang memberinya jaminan bahwa dia akan datang. Duhai memarahi sambil tersenyum, kamu anak nakal, kamu sangat baik sehingga kamu murah. Kamu harus tahu seberapa besar tekanan orang-orang tua di Gunung Kekacauan itu setelah kamu membiarkan token api kekacauan itu mengenali tuannya. Dan sekarang kamu telah membunuh seorang pria dengan kekuatan yang baik dengan obor kekacauan ini. Seni bela diri mereka dari kuil penekan setan akan membiarkanmu pergi sementara, tetapi kamu masih harus tetap rendah hati. Jika memang begitu, maka dia masih akan takut dengan gunung kekacauan di masa depan. Melihat bahwa Chen Xiang memikirkan beberapa ide hantu lagi, Duhai menampar kepalanya dengan keras, dan berkata, jujur saja, gunung kekacauan itu bukan lelucon. Saya jamin bahwa bahkan jika Anda memiliki kekuatan saya dan masuk dengan token api kekacauan, bahkan jika Anda bisa keluar, Anda harus diusir oleh mereka. Itu adalah puncak gunung es. Chen Xiang menggumamkan beberapa kata sambil menggosok kepalanya yang dipukuli dengan menyakitkan. Kamu juga cucu iparku, jadi tentu saja aku harus melihatmu lebih dekat, hehe. Aku tidak menyangka kamu bisa membawa pergi gadis Yanyao ini. Jangan khawatir.
Duhai juga baru mengetahui berita itu, dia tidak peduli apakah Chen Xiang dan Du Yanniao nyata atau tidak. Singkatnya, dia menyukai Chen Xiang. Selama Chen Xiang berada di Saint Pil Realm selama sehari, dia harus mengakuinya. Bakat alkimia Chen Xiang mengejutkan Duhai. Duhai bangga dengan prestasinya di dunia alkimia, tetapi dia tidak sekeras Chen Xiang saat itu. Sekarang Chen Xiang dan cucunya yang bangga bergaul, dia tentu saja bahagia. Ayah, ada orang dari Gunung Kekacauan yang ingin bertemu denganmu. Suara seorang pria datang dari luar ruang rahasia. Du Kangsheng sangat berhati-hati di depan Duhai, khawatir dia akan menyinggung Duhai. Sekarang dia tahu betapa kuatnya Chen Xiang, dan dia bisa begitu akrab dengan ayahnya yang murung. Jika ada yang ingin kamu katakan, mari kita bicarakan. Duhai berkata langsung tanpa sopan begitu dia datang ke sini. Seorang lelaki tua dengan wajah keriput berdiri dan berkata, kami sudah tahu mengapa atasan tidak mengejar masalah ini setelah menjelaskannya. Kesepakatan ini memang akan memungkinkan atasan untuk melepaskannya. Ketika Chen Xiang melihat 7 orang dari Gunung Kekacauan, dia tahu bahwa kekuatan mereka tidak lemah, tetapi menilai dari apa yang mereka katakan, mereka harus mematuhi orang lain. Sekarang dia tahu mengapa Duhai mengatakan bahwa alam pil suci tidak boleh diremehkan. Apa yang dia lihat memang hanya puncak gunung es. Bicara langsung, kata Duhai. Orang tua itu memandang Chen Xiang, mata tua yang dalam itu, seperti laut tak berdasar, membuat Chen Xiang merasa berbulu. Chen Xiang, kamu memiliki 2 token api kekacauan di tanganmu. Selain bisa menangani klan kekacauan kami, token api kekacauan ini tidak berguna, dan tidak ada gunanya kamu menyimpannya. Tolong kembalikan kepada kami. Nada bicara pria tua itu sebenarnya sangat keras, yang membuat Chen Xiang sangat jijik. Chen Xiang mencibir dan berkata, jangan pikirkan itu. Long Sui berseru saat ini, klan kekacauan, saya tidak berharap untuk disembunyikan di alam pil suci ini, tetapi menurut buku-buku kuno klan naga kekaisaran kita, orang-orang dari klan kekacauan ini sangat kuat. Saya tidak tahu secara spesifik, tetapi menilai dari ketakutan mereka terhadap perintah api kekacauan. Mereka harus diasingkan di sini oleh dunia kekacauan, atau melarikan diri ke sini dari dunia kekacauan. Orang tua itu sedikit marah, dan Chen Xiang menolaknya begitu keras. Lalu apa yang kamu inginkan dari api kekacauan token? Pria tua itu bertanya. Tidak ada, saya hanya berpikir ini dapat menyelamatkan hidup saya, jadi saya ingin menyimpannya. Chen Xiang berkata, saya dapat membuat token api kekacauan ini mengenali tuannya. Sekarang saya tidak dapat mengerahkan kekuatannya, tapi mungkin di masa depan. Wajah lelaki tua itu menjadi suram, sepertinya Anda harus mengetahui beberapa rahasia token api kekacauan, tetapi sejauh yang saya tahu, token kekacauan memiliki 7 bagian, dan Anda hanya memiliki 2 bagian, yang tidak berguna sama sekali. Saya pikir orang-orang Gunung Kekacauan tidak mengetahuinya rahasia mengejutkan dari perintah api kekacauan. Setelah Chen Xiang melihat senyum suram lelaki tua itu, dia benar-benar mengeluarkan 2 token api kekacauan abu-abu. Sekilas dia tahu bahwa dia tidak mengenali pemiliknya, saya memiliki 2 token api kekacauan di tangan saya. Saya tahu bahwa Anda dapat mengenali tuannya. Mungkin Anda bisa mendapatkan manfaat dari rahasia besar itu, tetapi selama saya menghancurkan kedua keping ini, Anda tidak akan pernah mendapatkannya dalam hidup ini. Hati Chen Xiang tergerak. Melihat lelaki tua yang keriput itu, dia tiba-tiba merasa bahwa identitas lelaki tua ini pasti tidak biasa, kalau tidak, dia tidak akan memiliki 2 buah api kekacauan. Apa untungnya kamu menginginkan token api kekacauan? Chen Xiang juga mengeluarkan token api kekacauannya, yang membuat orang-orang di Gunung Kekacauan segera menunjukkan ketakutan. Selama saya memiliki cukup api kekacauan order, saya akan menjadi pemilik Gunung Kekacauan. Saya dapat berjanji kepada Anda bahwa jika Anda tidak melihat ke masa lalu, itu akan memberi Anda banyak keuntungan. Suara lelaki tua itu penuh kegembiraan, dan matanya menyala dengan api yang gila. Chen Xiang memegang sepotong api kekacauan token yang tidak mengenali pemiliknya, memaksakan setetes darah dari jarinya, dan menggabungkannya ke dalam Chaos Token. Setelah perintah api kekacauan menghirup darah Chen Xiang,
itu segera menembakkan semburan cahaya putih keperakan, memenuhi seluruh aula. Ini adalah master pelindung cahaya ilahi yang dilepaskan oleh perintah api kekacauan ketika mengenali tuannya. Orang-orang yang disinari oleh cahaya ini akan kehilangan kemampuan untuk bergerak dalam waktu yang sangat singkat. Saat ini, tangan Chen Xiang terayun seperti kilat, dan tangan Qian besar melintas dengan semburan cahaya Qian, memotong lengan lelaki tua itu, memotong lengan yang memegang dua potong api kekacauan token dengan erat. Chen Xiang mengambil lengan ini, buru-buru mengelak dan meninggalkan aula, berubah menjadi serangga, dan terbang menjauh dari rumah tuan kota. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.